Halo, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan sebuah pujian seperti rusa yang haus. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita mau agungkan Tuhan, kita mau tinggikan namanya dengan segenap hati kita. Biarlah kita semua senantiasa tinggal di dalam dekapan Tuhan yang penuh kasih. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih setiamu, karena penyertaan dan pemeliharaanmu yang senantiasa kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, ialah Roh Kudus yang memberikan pengertian supaya kami mengerti dan supaya kami mampu melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada saat ini terambil di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop ini mengisahkan tentang ke-10 orang kusta yang mendapatkan kuasa Tuhan, yang mendapatkan mujizat Tuhan, yang mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang menarik, dari ke-10 orang kusta itu hanya 1 orang yang kembali ke Tuhan Yesus untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menariknya lagi, 1 orang yang tahu berterima kasih adalah orang dari Samaria. Orang Samaria pada waktu itu dianggap bahwa orang yang terpinggirkan, orang yang kafir, atau mungkin orang yang tidak dianggap keberadaannya di dalam sosial Yahudi. Tetapi orang yang dianggap yang tidak tahu akan hukum Taurat itulah yang memberikan teladan di dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menarik sekali bahwa sekali lagi orang yang kelihatannya dianggap sebelah mata, tetapi orang tersebut memberikan nilai, memberikan teladan yang luar biasa, yaitu menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita? Bukankah kita sering menganggap diri kita bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Bukankah seringkali kita menganggap diri kita orang-orang yang masuk di dalam satu komunitas di dalam Kristus Yesus? Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi pribadi yang tahu berterima kasih? Atau sebaliknya, bahwa setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita lupa begitu saja? Atau mungkin sebaliknya, bahwa kita tidak tahu sama sekali berterima kasih atas setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seringkali entah disadari atau tidak disadari, bahwa kita seringkali menilai bahwa setiap yang terjadi itu oleh karena kekuatan kita, oleh karena kehebatan kita. Ingat orang Samaria yang sakit kusta dan yang mengalami kesembuhan, dia kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih. Karena apa? Karena orang Samaria yang sakit kusta ini percaya bahwa kesembuhan, mujizat, pemulihan yang dialaminya itu oleh karena kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupannya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita sadar bahwa semuanya kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita
baik kesehatan, kesuksesan, kekuatan, apalagi di masa-masa pandemi ini, saudara. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu juga oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, selayaknya dan seharusnya kita menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Dengan cara apa? Dengan cara hal-hal yang kecil. Mungkin ketika kita memuliakan Tuhan dengan selalu mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan, itu juga merupakan bagian kita untuk berterima kasih, untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Mari saya ajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman ini, untuk melihat kembali apakah kita sudah menjadi pribadi yang tahu berterima kasih atas setiap kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita semuanya. Mari sekali lagi, jadilah pribadi yang tahu berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, terutama di situasi pandemi COVID-19 yang sampai detik ini belum berakhir ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, kami percaya itu semua oleh karena kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Itu semua oleh karena kebaikan, perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ajari kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih atas setiap kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.